Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaan kamu di bulan November. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa energi percintaan kamu atau love reading di bulan November untuk Sagittarius. Past life relationship, mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang dari past life-nya kamu ya, dari masa lalunya kamu, yang dimana kalau kalian percaya reinkarnasi, di kehidupan dulu kalian pernah bertemu atau bersama ya, di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi atau bahkan mungkin di sini bersama ya. Dan di sini ada pay attention to red flags. Aku rasa seseorang ini lagi sedang menunggu tanda ya untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Jadi di sini bisa dibilang kamu dengan dia lagi ada problem, ada konflik, mungkin ada hubungan yang menggantung di sini antara kamu tuh putus dan nggak putus gitu loh. Karena dengan adanya pay attention to red flag ini, seseorang ini tuh nunggu tanda dari kamu ya. Dia nggak berani untuk kembali sama kamu atau kontak kamu gitu. Jadi dia nunggu tanda atau sinyal gitu dari kamu. Tuh betul kan, ada let your friend help you, kayak seseorang yang sudah hopeless, kayak seseorang yang sudah menyerah gitu loh, kayak dia ngerasa dia kayaknya nggak mungkin deh udah masih mau sama aku gitu. Bahkan di sini ketika dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dia buat ya, ini malah justru bikin dia tuh udah nggak punya motivasi gitu ya untuk bisa kembali ke kamu gitu. Dia ngerasa kayak, apalagi kalau di sini jedanya cukup lama ya, kayak dia ngerasa tuh kayaknya nggak mungkin deh kita bisa kembali lagi bersama gitu. Nah di sini ada rasa sedih gitu, ada rasa kecewa yang dia rasakan gitu ya, karena dia ngerasa udah nggak mungkin lagi gitu loh kembali sama kamu atau bersama kamu, atau hubungan kalian itu diperbaiki gitu ya. Makanya dia tuh hanya bisa berserah gitu dan hanya bisa menunggu sinyal atau tanda dari kamu. Ya seperti yang bilang tadi, dia ini ada rasa perasaan-perasaan di mana dia menyadari kesalahan dia dulu gitu ya, dan dia nganggep bahwa kesalahan dia itu kayaknya nggak bisa kamu maafin gitu loh. Makanya dia nggak berani untuk kontak kamu dulu atau menghubungi kamu dulu gitu. Dia nunggu tanda atau sinyal dari kamu gitu. Kalau misalkan ada tanda-tanda dari kamu ya atau sinyal dari kamu, mungkin dia baru action gitu atau effort gitu. Ada sesuatu tindakan yang mungkin akan dia lakukan gitu, bahwa ternyata dia masih mau ya bicara sama aku, ternyata dia masih mau ya ketemu sama aku. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Di sini dia nggak punya semangat ya, atau nggak punya motivasi gitu istilahnya untuk kontak kamu atau ketemu sama kamu ya gitu. Kalaupun ini hubungan yang udah menggantung cukup lama, gak punya keberanian orang ini gitu loh ya. Dia hanya nunggu tanda atau perintah dari kamu, baru dia akan maju di sini gitu. Hopeless orang ini ya, udah kayak ngerasa pokoknya seperti yang aku bilang tadi, ada perasaan-perasaan kayak menyerah gitu loh ya. Kayaknya udah nggak mungkin deh, kayaknya udah nggak mau maafin aku lagi, kayaknya udah nggak bisa kembali lagi bersama gitu. Istilahnya tuh kayak gitu ya. Di sini ada new love, keinginan dia untuk memperbaiki besar ya. New love ini cinta baru. Kalau diberi kesempatan lagi mulai dari awal, orang ini akan nge-treat kamu dengan cara baru ya, bukan dengan cara lama. Dan mungkin dia bukan lagi orang yang ya mungkin dia memang orang yang kamu kenal dulu ya, tapi kayak udah beda gitu loh istilahnya tuh kayak gitu ya. Tuh ya ada jarak di sini antara kamu dengan orang ini gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah kamu dengan dia ini kayaknya tuh butuh orang tengah ya, butuh orang ketiga di sini ya, yang temennya kamu juga temennya dia, yang jadi orang tengah yang mungkin akan ngebantu kalian tuh bisa bicara atau mungkin ketemu, istilahnya tuh kayak gitu
Ya, dia ini udah ngerasa udah nggak mungkin gitu loh, istilahnya itu seperti itu. Apalagi kalau ini udah cukup lama ya hubungan ini dibiarkan seperti itu gitu. Tapi kalian masih ada sesuatu yang belum selesai ya, apalagi di sini ada past life relationship gitu. Agak berat di sini koneksi kamu dengan dia gitu. Ada sama-sama mungkin ya, ada beberapa yang kalian tuh sama merasakan hal yang sama. Kamu mungkin nggak berani kontak dia, dia juga nggak berani kontak kamu. Mungkin ada perasaan seperti itu. Ya, di satu sisi mungkin kamu nggak berani kontak dia karena di satu sisi kamu ngerasa dia membiarkan hal ini tuh udah cukup lama, kayak dia mengabaikan kamu gitu. Jadi kayak kamu juga ngerasa mungkin udahlah, mungkin hubungan ini memang udah selesai gitu loh, seperti itu. Tapi di perasaan kamu itu kayak ada ngerasa kayak masih ada gitu loh, kayak seolah-olah tuh masih ada benang merahnya ya. Jadi kayak belum putus gitu loh, seperti itu ya. Namun di sisi lain ada ego juga ya. Kalau kalian masih ada ego ya, ini untuk beberapa orang aja, ego kalian tuh bicara dia, contoh nih kalau kalian perempuan, dia kan laki-laki, seharusnya dia yang menghubungi aku dulu, apalagi yang buat kesalahan dia. Nah, ada seperti itu gitu. Nggak mungkin aku harus bicara dulu gitu. Ada semacam gengsi juga di sini gitu. Makanya agak sulit di sini antara kamu dengan dia gitu. Nah, ini yang perlu kamu pelajari di situ gitu lah. Ada hal-hal dari dirinya kamu yang harus membuang ego, gengsinya kamu, menjadi orang yang lebih pemaaf, istilahnya tuh gitu. Dan berani menyelesaikan masalah yang sekiranya memang belum selesai gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Ya, dia ini menunggu pertemuan dengan kamu selanjutnya gitu. Ada ya memang ada di sini ya, belum selesai antara kamu dengan dia. Ada sesuatu yang belum selesai, belum kalian putuskan ya gitu. Hubungan kayak ngegantung-gantung rasanya gitu. Eight of Pentacles. Mungkin dia lagi fokus sama pekerjaan saat ini ya, namun dibalik fokusnya dia ke pekerjaan, dia juga tidak bisa berhenti untuk tidak berpikir ya. Ada Eight of Wands, ingin komunikasi sama kamu, tapi dia lagi berpikir nih, gimana ya caranya untuk bisa menghubungi kamu, gimana ya caranya untuk bisa kontak kamu atau komunikasi lagi sama kamu gitu. Ada dorongan sangat kuat di sini antara kamu dengan dia. Ada 88 ya tuh di sini, yang menandakan kalian ini memang masih terhubung gitu loh. Angka 8 itu kan seperti infinity gitu ya, jadi masih ada keterhubungan antara kamu dengan dia. Makanya tadi aku bilang kayak ada semacam benang merah yang kayaknya belum putus gitu, walaupun kalian udah nggak sama lagi gitu loh ya. Tapi kesannya kalian udah putus gitu loh, tapi secara hati kalian itu kayak masih ada sesuatu yang menghubungkan antara kamu dengan dia gitu loh ya. Tuh di sini ada 3 ya, 8. Mungkin ini angel number juga ya, bisa menjadi message buat kamu. Kamu cari sendiri artinya ya, 88 itu apa, angel number 888 gitu ya. Mungkin ada juga yang di sini udah 8 tahunan yang berpisah juga bisa di sini ya. Hubungan kalian ngegantung gitu aja. Memang dia berusaha ya untuk move on di sini, berusaha sekeras mungkin untuk move on, tapi kayak ada kesulitan gitu. Dan memang ada dorongan yang kuat di sini ya dari semesta untuk dia itu cepat sadar gitu ya, untuk bisa tahu gitu ya, atau paham apa inginnya dia sebenarnya gitu, memahami perasaan dia gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kemudian Two of Swords tuh kayak orang yang lagi dalam persimpangan gitu ya, pengambilan keputusan gitu. Cuman orang ini ada keraguan gitu ya, ada ketidakpastian yang dia rasakan gitu, seperti itu ya. Ini juga menandakan tidak adanya komunikasi antara kamu dengan dia ini cukup lama. Tuh di sini juga ada Page of Swords. Ini orang yang lagi sedang ragu-ragu gitu loh, ingin membuat sebuah pilihan atau keputusan. Dan di bottomnya ada Nine of Pentacles ya. Orang ini juga belajar ya untuk lebih upgrade diri gitu ya, memperbaiki diri. Saat ini dia kayak orang yang lagi sedang ya, di sini juga ada Eight of Pentacles, belajar. Di sini Eight of Cups, memahami
perasaan yang apa sih yang membuat dia bahagia sebenarnya gitu. Dia berusaha untuk berubah ya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sejalan dengan dirinya atau nggak serve lagi dalam hidupnya gitu. Ya, dia lebih banyak apa ya istilahnya kayak merawat diri gitu ya, lebih banyak self love gitu ya, respect terhadap dirinya gitu ya. Aku rasa dia ini lagi sedang fokus sama dirinya sendiri dan menikmati kesendirian dia gitu ya. Jadi orang yang tidak dengan siapa-siapa ya, kayak single kayak gitu ya, karena dia di sini mencoba untuk mempelajari sesuatu gitu. Kenapa dia mungkin kok nggak bisa move on dari kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan di Page of Swords ini orang yang kayaknya tuh masih bener ingin menjauh dari kamu, tapi kayak masih noleh gitu loh ke belakang. Nanti dia kembali lagi nggak ya, kayak gitu loh. Dia kembali lagi ya nggak ya. Kalau dia ingin menghubungi kamu, itu dia kayak ragu-ragu gitu loh. Kadang-kadang dia masih stalking kamu di sini gitu ya. Ada keinginan yang kuat di sini untuk membuka komunikasi dengan kamu. Hanya saja di sini kayak kalau aku lihat sih energinya masih maju mundur gitu ya. Seperti yang bilang tadi, dia nunggu tanda sama kamu. Ini kayak orang yang baru 50% gitu loh. Cuman dia ini kayak orang yang maju mundur gitu loh ya, ingin bicara sama kamu atau membuka komunikasi gitu ya. Masih kayak ada keraguan gitu ya, dan sangat berhati-hati banget di sini. Orang ini dia tidak mau salah mengambil langkah atau mengambil keputusan gitu. Kalaupun dia ingin menghubungi kamu tuh kayak ya seperti yang tadi kayak 50% gitu loh ya. Jadi kan kayak belum kuat ya dorongannya gitu. Karena di sini juga ada orang yang kayak hopeless gitu ya, takut kamunya nolak dia, ngereject dia atau nggak mau gitu. Oke. Di satu sisi dia ingin gitu, tapi di satu sisi ya itu ada keraguan gitu. Ya, dia saat ini lagi fokus dengan pekerjaan dia ya, seperti yang bilang tadi di sini, fokus sama kondisi finansial, fokus membangun dirinya, istilahnya tuh gitu. Ada keinginan dia untuk cepat-cepat move on ya, tapi kayak nggak bisa di sini. Jadi dia kayak lagi sedang mempelajari juga di sini ya. Ada yang di sini aku juga ngerasa orang ini agak sedikit sulit komunikasi ya. Makanya dia juga kayak belajar untuk bisa berkomunikasi dengan lancar tuh kayak gimana gitu loh. Ya, bisa benar-benar berani untuk bicara dengan jujur gitu loh. Cuman aku ngerasa dengan adanya Page of Swords ini memang akan ada komunikasi ya. Tapi dia nunggu tanda atau sinyal dari kamu. Dia stalking kamu. Dia masih stalking kamu, masih cari tahu kabarnya kamu. Mungkin juga dia tanya-tanya dari temannya kamu. Ya, juga temannya dia, bisa juga seperti itu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia udah move on, benar-benar move on dari kamu, aku rasa belum di sini, ada kesulitannya. Eight of Cup ini biasanya dia merasa tidak bahagia. Kayak orang yang berusaha move on gitu loh, masih dalam tahap belajar atau berusaha gitu, tapi dia tidak benar-benar bisa gitu. Ada perasaan kayak tidak nyaman gitu loh. Ya, kayak merasa tidak terpenuhi atau tidak bahagia ya, karena di sini juga ada Let Your Friend Help You yang ngerasa dia ini nggak bahagia gitu loh. Dan apa yang dulunya dianggap bisa bikin dia happy, seneng, saat ini saat dia lakuin tuh dia udah tidak merasa lagi gitu, nggak merasa seperti itu gitu ya. Tapi di sini dia ingin
memperbaiki hubungannya atau memperbarui hubungannya dengan kamu dengan adanya new love. Menawarkan cinta baru untuk kamu, memulai lagi. Gitu. Untuk zodiak dia di sini semua zodiak ada ya. Tapi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.